Kalau kalian fans Liverpool, apa yang membuat kalian suka dan apa yang membuat kalian tersenyum sekarang? Bersama Bung Anton Sanjoyo, Bung Joy, yang bolehlah dibilang salah satu fans garis keras Liverpool. Garis belang-belang. Garis belang-belang. Wartawan senior, super senior, mentor kita yang muda-muda. Gue muda ya. Lu lebih muda. Kalau sepemantauan Anda, zaman kapan, sebelum kita ngomong era klub ya, zaman Liverpool, kapan Liverpool itu membuat seorang Bung Joy tersenyum? Tahun 70-an kali ya. Mati gua kan, 70-an kan. Akhir tapi ya Wesley. 70 akhir tuh antara gua kelas 6 SD lah ya. Antara 76, 77, 78 gitu. Gua suka banget sama yang namanya Kenny Dalglish. Karena Nomor 7. Hah? Nomor 7. Nomor 7. Karena dia itu posisinya ngacak. Dia bisa di mana aja, dia captain, dia bisa jadi striker, dia bisa jadi libero, dia bisa jadi nomor 6, nomor 8, tapi dia selalu berada di poros untuk melakukan komando. Ini orang luar biasa gue pikir. Jadi Kapten dia, waktu itu? Kapten? Udah kapten? dia seingat gue udah kapten ya. Seingat gue udah kapten, pokoknya udah paling kenceng lah teriaknya. Kalau di zaman MU Fergie itu Roy Keane lah gitu kira-kira. Udah jarang cari orang seperti itu. Nah, Ya. itu yang membuat gua tersenyum karena bukan cuma mereka jago di Liga Inggris dan Eropa, tapi juga sangat menghibur, very entertain. Jadi waktu itu sebetulnya hanya ada 2 klub yang sangat menghibur, Tottenham Hotspur dan Liverpool. Astaga, Spurs kapan menghibur? Era Spurs era Ardiles ya. Astaga, Ardiles, bek kanan. Eranya Ginola menghibur nggak? Era Ginola sebetulnya Spurs itu dari era Ardiles, Chris Waddle, Glenn Hoddle. Glenn Hoddle. Wow, one of the Itu best. one of the best. Clive Allen kalau anda ingat, salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Inggris tapi nggak pernah nonjol di Nonjol, ya. internasional. Mereka punya striker Jerman dulu, jangan lupa, Jurgen Klinsmann. Tapi itu era yang berbeda sama Kenny Dalglish kan? Ya, eranya berbeda, tapi mereka sebetulnya bersentuhan dalam arti pergantian antara era Inggris yang kick and rush, kemudian dirasuki oleh era Eropa daratan yang mulai ada stylish, pemain-pemain Italia mulai masuk, pemain Argentina datang, pemain-pemain Eropa Latin datang. Itu mereka bersentuhan pada era itu. Jadi antara mungkin 80-90-an udah mulai mix, lalu sekarang sebetulnya Inggris sudah sama sekali berbeda. Itu era perubahan gaya main sepak bola, kick and rush. Betul, jadi menurut aku sekarang kalau ngomong kick and rush barangkali kita ngomong di divisi championship ke bawah ya. Kalau Premier udah nggak ada rasanya. Dulu tahun 97 apa, ini Bung Joy itu mengistilahkan orang Inggris mainnya itu mat lurus. Bolanya lurus. Ngopernya ke depan. Oper nggak ada tektok nggak ada tactical game-nya gitu ya. Jadi istilah mat lurus itu pernah gue dengar dari beliau ini. Inggris itu mat lurus, mainnya nggak menarik itu dilihat. Nah, itu dari akademinya Wesley. Dari akademi anak-anaknya mereka memang tidak dibenarkan katakanlah ekstrimnya untuk ngoper ke samping apalagi ke belakang. Jadi mereka harus ngopernya ke depan. Kira-kira filosofinya gitu kalau mau bilang kasarnya, tapi oleh sebab itulah kalau saya bilang mat lurus karena memang operan itu harus lurus ke depan baik itu pendek maupun panjang maupun sedang, jadi nggak ada variasinya. Nah, dari era Kenny Dalglish sampai sekarang era anggaplah Klopp ya, yang perubahannya sangat signifikan kalau karena menghasilkan gelar juara Premier League. Siapa yang membuat Anton Sanjoyo tersenyum melihat Liverpool? Ya udah pasti sih kalau era sekarang, kalau kita bicara 5 tahun terakhir pasti Salah, Mane, Firmino. Depan semua dong. Depan semua. Dan mereka memang salah satu trio yang legendaris kalau kita bilang ya, atau legend in the making. Karena mereka memang kerjasamanya udah kayak saudara kandung yang brojol dari lahir. Mereka kayaknya
main bolanya dari kecil sampai mereka dewasa main bola bareng terus. Kayaknya udah barengan terus Karena, ya. kira-kira udah 30 tahun mereka bareng gitu. Kira-kira kalau kita lihat Berarti- bagaimana mereka bermain. Berarti Bung Joy setuju dong Coutinho keluar pindah ke Barcelona. Coutinho sebetulnya tipikalnya memang tidak terlalu Liverpool karena dia Brazil yang tidak terlalu cepat tapi dia skillful. Dia bisa bagi bola tapi untuk bermain bersama Mane, Firmino atau Salah Cocok ya. nggak terlalu matching. Matching. Tapi kalau ada Coutinho, siapa yang akan tersingkir di tiga depan itu menurut Anda? Saya rasa Coutinho tidak akan bisa menyingkirkan Salah, Mane dan Salah, Mane dan Firmino. Mo Salah. Muhammad Salah, Firmino dan Sadio Sadio Mane, tiga penyerang yang katanya musim depan ada yang tersingkir. Benar nggak sih? Mungkin salah satu atau ya barangkali orang seperti Salah barangkali butuh challenge baru. Ya. Orang seperti Sadio Mane barangkali juga butuh challenge baru. Mungkin juga Bobby Firmino. Tapi kita tidak pernah tahu mereka butuh challenge-nya seperti apa. Tapi rasanya memang kalau ada 1-2 di antara mereka yang pergi rasanya oke aja, mereka udah berikan semuanya. Nah, pertanyaan kita yang di situ. Kalau katanya orang udah tahu, udah bisa menebak gaya bermain Liverpool karena tiga pemain ini tidak tergantikan, mau Origi masuk, ya jauh banget bedanya gitu ya. Jota masuk agak beda dikit lah, tapi siapa yang tersingkir kemudian seringnya Bobby karena cedera tersingkir oleh Jota. Tapi kalau dari tiga pemain ini, menurut Bung Joy siapa yang paling mungkin akan tergeser kalau ada perubahan tactical game dari Jurgen Klopp? Saya kira Firmino akan tergeser karena dia tidak terlalu konsisten pada kurun waktu yang dibutuhkan. Jadi dia bisa tiba-tiba bikin 3 gol tapi bisa tiba-tiba dia hilang tidak bisa bikin gol. Jadi Liverpool adalah tim yang butuh konsistensi dalam mencetak gol dan tidak kebobolan. Dan mencetak gol itu 3 orang ini memang bebannya luar biasa. Yeah. Kalau 1-2 oleh sebab itu Jota masuk, saya rasa pilihan yang pilihan yang memang dibutuhkan oleh Klopp untuk menjaga konsistensi di lini depan. Yeah. Harus cetak gol terus. Dan mereka sekarang tetap sebetulnya salah 3 ya dari tim di EPL yang paling produktif ya. Dan mereka tim paling banyak melepaskan tembakan hingga pekan ini, kita ngomong sebelum pekan ke-12 ya. Pas pekan ke-11 Liverpool tuh paling banyak melepaskan tembakan dibandingkan tim-tim lain gitu. Dan mereka ngambil Jota itu kelihatan ya bukan dari tim besar, tapi masuk ke tim besar, jadi dia nggak bintang yang baru merusak bintang 3 ini gitu ya. Itulah kenapa pelatih itu gajinya gede banget ya. Ya kan? Dia mungkin tidak butuh big star, tapi dia butuh pemain yang masuk dalam rencananya. Jadi yang ditugaskan Klopp kepada talent scouternya, saya punya rencana ABCD. Cari pemain yang tipikalnya more or less seperti ini. Dapatlah Diogo Jota. Origi barangkali bisa dipakai sesekali, tapi memang Origi sulit. Liga Champions tiba-tiba dia bisa memberikan kontribusi yang siapa nih Origi gitu ya. Tapi memang kadang-kadang satu pemain muncul karena satu pertandingan besar. Tapi kalau dia tidak konsisten kan ketidakkonsistenan ini terlihat bukan saja di pertandingan, tapi dalam day to day latihan mereka. Klopp bisa lihat ini nggak konsisten, ini konsisten. Jadi kalau kemarin dia cetak gol di Liga Champions, kok sekarang bukan jadi pemain inti. Nah, jadi evaluasinya kan day to day, guys. Ya. Kita sebagai netizen, sebagai penonton bisa melihat sesuatu yang kita suka, tapi mungkin bukan itu yang kejadian sebenarnya yang ada dalam rancangan si pelatih gitu ya. Sip. Jadi kalau musim ini kalian melihat Liverpool 3 pemain tadi, salah satunya bintang-bintang itu, Bung Jay sudah melihat jauh sebelumnya di era Kenny Dalglish, Ian Rush, Ian Callahan. Waduh, si apa namanya yang Steve Nicol bek kanan Scotland itu ya luar biasa sih. Liverpool is Liverpool dan penontonnya kayaknya setia, nggak pernah pindah klub. Kayaknya begitu. Pasti kalau ada
fans Liverpool seumur saya bisa maklum ya. Tapi ada yang sekarang umurnya 20-an, 30-an. Yes. Ketika dia beranjak dewasa, Liverpool lagi terpuruk. Dan mereka Aku agak heran tuh soal itu. Ya. Bukan hanya karena Istanbul 2005 Liga Champion kan. Sebelum itu pun sudah banyak yang anak-anak. Betul. Dan itu saya pernah menulis ada kelompok fans Manchester United pada tahun 90-an. Memang waktu itu lagi booming kan Manchester United, tapi tetap ada fans Liverpool yang seumuran dengan mereka. Lu lihat Liverpool hebat kapan? Kita nggak pernah tahu ya kan, karena kita masih nonton hebat-hebatnya Liverpool. Waktu Liverpool hebat-hebatnya mereka masih kecil banget. Atau mungkin belum lahir. Mungkin belum lahir. Iya, kalau ada usia belasan fans Liverpool itu bisa jadi bapaknya. Mungkin diracunin bapaknya. Diracun bapaknya, bisa jadi. Bapaknya kayak gue kali. Oke, thank you banget Bung Joy. Kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi di What with West dengan mengulik satu hal yang unik dengan asik. Thank you, bye.